Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya ini. Di video kali ini saya akan berbagi tentang materi pembelajaran dengan judul Operasi Hitung Bilangan Pecahan Campuran. Sebelum ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, kita langsung ke monitor. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pecahan, bentuk-bentuk pecahan itu seperti apa saja. Jadi ada banyak bentuk atau macam dari bilangan pecahan yang biasa kita temui di pembelajaran matematika, yaitu pecahan biasa. Ini yang paling sering kita temui. Pecahan biasa ini berbentuk A per B, di mana A ini sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Bentuknya A per B, pembilang dan penyebut. A dan B ini bilangan bulat ya. Jadi semuanya bilangan bulat, pembilang maupun penyebut. Dan itu contohnya seperti ini: 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3. Itu contohnya. Nah, ini bilangan biasa. Bilangan biasa sebenarnya ada rinciannya lagi. Ketika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, itu sebagai pecahan biasa murni ya, pecahan yang murni. Sedangkan yang lebih besar dari penyebut, ketika pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu masih pecahan biasa, tidak murni gitu maksudnya ya. Ini untuk pecahan biasa. Ada lagi bentuk bilangan pecahan, yaitu bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, ini diwakili dengan C. C A per B adalah bentuknya. C ini bilangan bulat dan A per B itu pecahan murni. Jadi kalau tadi saya jelaskan bilangan biasa itu bisa sampai pembilangnya lebih besar. Nah, kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Seperti di sini 2 per 3, ini pecahan murni. Jadi untuk campuran C-nya bilangan bulat, A per B pecahan murni. Selanjutnya ada bilangan pecahan desimal. Bilangan desimal ini biasa disebutnya bilangan desimal ya. Ini bentuknya masih sama A per B, tapi dalam penerapannya ini karena A sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut, tapi dengan skala 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, biasa disimbolkan atau ditandai dengan tanda koma. Seperti contohnya seperti ini, 2 per 10. Ini untuk bilangan pecahan biasanya 2 per 10, itu maka akan jadi bilangan desimal 0,2. Ini untuk penjelasan lengkapnya nanti saya buatkan videonya. Kenapa jadi 0,2 gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini karena keterbatasan saya sampaikan sampai ke persen saja. Sebenarnya banyak macam bilangan pecahan. Ini yang biasa saja kita temui di pembelajaran, ada bilangan biasa, bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, desimal, dan bentuk persen. Bentuknya masih sama A per B, tapi penyebutnya ini adalah 100 untuk dibilang persen, dan simbolnya seperti ini simbol persen. Yang belum paham tentang macam-macam bilangan ini, cara merubahnya bagaimana, nanti bisa tuliskan di kolom komentar perlu penjelasan atau tidak gitu ya. Ini sekarang kita langsung ke operasi hitungnya. Yang saya bahas hari ini cuma penjumlahan, tapi dengan contoh soal yang banyak gitu ya. Ini contoh soal yang pertama, ini ada penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa juga. Ada 2 per 3 ditambah 4 per 3,
dimana 2/3 ini bilangan pecahan yang murni dan 4/3 ini bilangan pecahan biasa. Ketika ada dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, di sini 3 dan 3 penyebutnya sama, maka kita bisa satukan dalam satu bentuk pecahan. Nah, seperti ini. Jadi penyebutnya masih utuh 3 ketika penyebutnya sama, dua pecahan penyebutnya sama. Ini khusus yang penyebutnya sama. Maka jadi satu pecahan seperti ini, dimana pembilangnya tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya 6, kemudian penyebutnya masih utuh 3, hasilnya 6/3. Ini untuk contoh soal yang pertama. Ini juga bisa disederhanakan menjadi bentuk bilangan bulat, 6/3 sama dengan 2. Contoh yang kedua, ini operasi hitung penjumlahan antara bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan biasa, namun penyebutnya berbeda. Ada 3 dan 2. Untuk mengoperasikannya, langkah yang pertama kita harus menyamakan penyebut. Di sini ada 3, di situ ada 2. Maka kita harus samakan supaya lebih mudah. Memang langkahnya seperti itu, 3 dan 2. Bisa kita samakan penyebutnya dengan cara mengalikan, ya. Mengalikan antara 3 dikalikan dengan 2. Ini untuk bilangan-bilangan yang kecil, ya. Ketika dikalikan hasilnya masih kecil, maka kita bisa kalikan saja 3 kalikan 2, maka penyebutnya yang akan kita jadikan hasilnya penyebut 6. Nah, penyebut 6 ini hanya penyebutnya saja yang sama, pembilangnya kita perlu cari. Cara mencarinya bagaimana? 6 dibagi dengan 3, ini untuk bilangan pecahan yang pertama. 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2, kemudian dikalikan dengan pembilangnya 2. 6 dibagi 3 itu 2, dikalikan dengan 2 hasilnya 4. 4 kita tuliskan di sini. Ini untuk pecahan yang pertama, 4/6. Pecahan yang kedua, 6 dibagi dengan 2. Ya, karena di sini untuk pecahan yang kedua. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3, dikalikan dengan 4 hasilnya 12. Kita tuliskan 12. Sampai sini penyebutnya sudah sama, 6. Maka kita bisa ke langkah selanjutnya seperti langkah pada contoh yang pertama dengan menjadikan satu pecahan di sini. 6-nya jadi digabung di sini ya, jadi 6 saja. Dan penyebutnya 4 ditambah 12. Nah, sampai sini kita tinggal hitung saja, 4 ditambah 12 hasilnya 16. 16/16. Ini bisa disederhanakan dengan cara membagi 2 untuk pembilang dan 2 untuk penyebut. Ya, pembaginya harus sama, 2 dan 2. Contoh yang kedua sudah, ini tentang penjumlahan tapi penyebutnya berbeda. Nah, sekarang contoh yang ketiga, ini pecahan biasa dengan pecahan campuran, di mana penyebutnya berbeda juga. Nah, untuk mencari hasil dari contoh soal yang ketiga, langkah yang pertama, untuk 2/3 ini masih utuh, ya, maka kita bisa tuliskan 2/3. Sedangkan pecahan campuran 2, 1/6 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, penyebutnya masih utuh ya. Kalau di sini penyebutnya 6 ya, maka ketika diubah jadi pecahan biasa, penyebutnya masih utuh 6. Yang berubah hanya di pembilangnya. Nah, cara mencari pembilangnya mudah dengan cara 6, ini penyebut yang pecahan ini ya, campuran, 6 dikalikan dengan 2,
dikalikan ya, hasilnya 12 ditambahkan dengan 1. 6 dikalikan 2 ditambah dengan 1. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Pembilangnya 13, kemudian penyebutnya 6. Pecahan satunya pembilangnya 2, penyebutnya 3. Punya penyebut yang berbeda 3 dan 6. Maka langkah selanjutnya kita mencari penyebut supaya sama. Nah, kalian bisa kalikan antara 3 dan 6, maka akan jadi 18 penyebutnya. Tapi itu untuk bilangan yang tidak bisa mencari kelipatannya. Tapi di sini kita bisa mencari kelipatan agar penyebutnya lebih kecil dari 18 agar perhitungannya menjadi lebih mudah. Nah, seperti apa caranya? 3 ini kita cari kelipatannya, faktor kelipatannya seperti apa saja. Nah, faktor kelipatan dari 3 itu ya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Dari 3 ditambah 3 jadinya 6, 6 ditambah 3 jadi 9, jadi 12 dan seterusnya. Itu kelipatan penjumlahan 3. Kemudian kita juga cari kelipatan dari 6. Nah, dimulai dari 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Dari faktor-faktor bilangan ini, kelipatan antara 3 dan 6, kita bisa menggunakan angka-angka yang sama seperti 6 di sini. 12 juga sama. Kalau di sini tadi dilanjutkan ada 18 juga bisa. Nah, dari situ kita ambil yang paling kecil untuk mempermudah penghitungan. Di sini ada 6 dan ada 6. Nah, 6 ini kita pakai untuk menjadi penyebut di langkah selanjutnya ya. Kita pakai 6. Caranya seperti itu. Nah, sudah jadi penyebut sama 6, maka kita tinggal mencari pembilangnya. Nah, untuk pecahan yang pertama 6 dibagi dengan 3 seperti langkah contoh kedua tadi. 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2, dikalikan 2 hasilnya 4. Kita tuliskan 4 di sini. Kemudian pecahan yang kedua, karena penyebutnya masih utuh 6, maka pembilangnya juga masih utuh 13. Di sini sudah sama penyebutnya, kita tinggal menyatukan seperti tadi. Atau bisa langsung dihitung karena ya sudah tahu ini langkahnya sama gitu ya. Kita bisa satukan dulu. Jadi 4 ditambah 13 per 6. Satu penyebut. Nah, tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 13. Hasilnya 17 per 6. Ini contoh dari penjumlahan bentuk bilangan pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Nah, contoh selanjutnya ini contoh yang keempat antara bilangan pecahan biasa dengan desimal. Nah, untuk pecahan biasanya kita masih utuh di sini 2/3. Nah, yang kita ubah adalah bentuk desimalnya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ini 2/10 jadinya 0,2. Kalau 0,4 maka dijadikan pecahan biasa, maka jadi 4/10. Maksudnya gitu. 2/3 ditambah 4/10. Nah, sudah ada dua penyebut yang berbeda. Nah, di sini kalau dicari kelipatannya ketemu tapi lebih besar, ya ketemunya besar. Nah, untuk mempermudah kalian bisa juga mengalihkan antara 3 dengan 10. Saya pakai 3 kalikan 10 untuk mencari penyebut yang sama. Jadinya 30 ya. 30 untuk mencari pembilangnya dari masing-masing bilangan pecahan ini seperti biasa 30 dibagi 3. Hasilnya di sini 20 karena 30 bagi 3 10 dikalikan 2. 30 dibagi 10 3 dikalikan 4 hasilnya 12.
Oke, ini 20 per 30 ditambah 12 per 30 ya, 12 per 30, maka kita bisa samakan menjadi satu bilangan pecahan. 12 ditambah dengan 20 jadinya 36. Oke, ini contoh yang keempat. Contoh yang terakhir, ini saya buat sampai contoh yang kelima. Ini tentang penjumlahan antara bilangan pecahan biasa dengan bilangan persen, ya, pecahan berbentuk persen. Pecahan biasanya masih utuh, persennya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, karena 20% ini sama dengan 20 per 100. Ini penjelasannya nanti saya buatkan juga. Di sini kita bisa mencari penyebutnya supaya sama. Nah, kita bisa kalikan juga langsung. Maka akan jadi penyebut 300. 300 dibagi 3 hasilnya 100, dikalikan 2 200. 3 dibagi dengan 100 hasilnya 3, dikalikan 20 hasilnya 60. 200 ditambah 60 dengan penyebut yang sama 300, maka hasil jadinya 260 per 300. Di sini bisa kita sederhanakan dengan membuang 0 yang terakhir, maka akan jadi 26 per 30. Nah, 26 per 30 ini sama-sama genap, bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi 2 masing-masingnya, maka akan jadi 13 per 15. Itulah contoh soal dan penjelasan sedikit tentang bilangan pecahan untuk operasi hitung penjumlahan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Untuk video selanjutnya nanti kita juga akan bahas tentang pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga ada operasi hitung campuran. Oke, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.